Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi kita sebelumnya ya, yaitu mengenai TDD. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu TDD beserta keuntungan-keuntungannya ya. Nah, sekarang pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita mengembangkan aplikasi dengan menggunakan TDD. Supaya kita nanti fokus sama tahap pengembangan TDD-nya, oleh karena itu saya akan memberikan satu buah contoh aplikasi yang sangat sederhana ya, supaya nanti yang belajar itu nggak malah bingung gara-gara aplikasinya kompleks, melainkan bisa fokus pada tahap pengembangan TDD-nya. Nah, aplikasi yang akan kita buat seperti ini. Jadi sederhana banget, aplikasi kita ini memiliki satu buah fitur, yaitu untuk mengambil data user. Data usernya sendiri kita akan ambil dari regress-in, dan kita pakai API yang ini, yang get single user. Ya, jadinya di sini kita bisa coba, misalnya kalau saya masukkan di sininya 2, nah nanti dapat Janet Weaver. Sekarang kita coba, kalau 1, dapatnya George Blood. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Kalian bisa ambil source code awalnya ini di GitHub saya, link akan diberikan di deskripsi ya. Di sana kalian akan dapatkan source code seperti ini. Jadi sudah ada main Dart-nya dan juga main page-nya. Tapi di sini saya berikan komen ya, karena kita belum buat class user dan yang lain-lainnya. Nah, untuk mengambil data user, maka kita akan perlu membuat class user. Sesuai dengan tahapan TDD yang sudah saya jelaskan, maka tahap pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah tes. Ya, jadinya kita akan buat sebuah tes. Tesnya yang gagal ya, jadi nggak akan bisa dikerjakan. Karena memang kita belum membuat class usernya ya, jadi kita buat dulu tesnya untuk tes class user. Setelah itu kita buat class usernya, baru nanti kita coba sudah memenuhi syarat atau tidak. Ya, jadinya kita kembali lagi. Kita ke bagian tes, kita buat user test.dart. Kita ke pubspec YAML. Untuk mengetes, kalian jangan lupa tambahkan ini ya, Flutter Test. Package Flutter Test ini dipakai untuk kita membuat testing. Kita ke user test lagi. Di sini kita akan mulai membuat testingnya. Di sini kita import Flutter Test. Save. Lalu kita buat fungsi main-nya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti bagaimana cara membuat testing, kalian bisa pelajari di playlist Flutter Fundamental atau Flutter tutorial saya yang bagian pertama, yaitu video nomor 67-70. Nah, di sini kita langsung aja ya, kita akan membuat satu buah grup testing. Kita buat default user test. Nah, nanti di sini kita akan membuat satu buah class user yang isinya itu ID dan juga name. ID itu defaultnya 0 dan name defaultnya itu no name. Kumpulan testing di dalam grup ini berfungsi untuk mengetes apakah si ID-nya itu betul, nanti defaultnya itu 0, lalu si name-nya juga no name, dan juga ID-nya itu berupa integer, sedangkan si name-nya itu berupa string. Jadi itu yang akan kita tes di sini. Ya. Kita langsung aja ya. Di sini nanti kita akan buat satu buah user default ya. Nah, di sini merah ya. Error kan, karena kita belum membuat user. Nah, ini tahap yang sebelumnya saya bilang tahap merah ya, tahap test fail ini atau yang red ini ya, tahap red. Di sini kita akan lakukan tes. Nah, di sini kita akan melakukan tes untuk mengecek apakah user memiliki ID yang bertipe integer
Nah, caranya seperti ini ya. Kita cek user ID-nya is a integer ya, jadinya adalah sebuah integer. Kita akan buat lagi tes berikutnya. Name, tipenya string. Lalu kita akan membuat tes lagi. Default ID-nya itu sama dengan 0. Default name-nya itu no name. Ini equals 0. Oh ya, ini yang dibandingkan itu name ya. Kita save. Nah, ini kalau kita jalankan, udah pasti error ya. Tuh, ini error ya. Nah, sekarang kita akan buat usernya. Kelas user. Kita akan buat integer ID. String name. Defaultnya itu 0. Defaultnya itu no name. Shift F, save. Di sini kita import ya. Kita save. Nah, sekarang kita jalankan. Sudah betul ya. Semuanya diberikan tanda hijau. Itu artinya semua tes sudah terlewati. Nah, ini yang disebut tahap green. Di sini kita bisa lihat kita ada di tahap green. Dari sini kita akan melakukan refaktor. Tapi karena sekarang itu codingannya masih segitu aja, jadi kita masih tidak perlu refaktor ya. Kita langsung kembali lagi ke red. Kita akan membuat tes untuk mengecek custom user. Jadi usernya itu akan dibuat satu buah konstruktor yang bisa menerima optional parameternya itu ID dan name. Kita akan cek apakah konstruktor tersebut bisa berjalan dengan baik. Kita kembali ke codingan kita. Kita buat grup yang baru. Nah, yang pertama kita akan coba untuk user yang kita masukkan ID-nya. Lalu yang kedua yang kita masukkan adalah name-nya. Joko. Lalu yang ketiga kita masukkan ID dan name-nya. Seperti ini ya. Di sini kita akan berikan deskripsi. Single parameter ID ya. Is valid. Atau benar. Di sini kita bandingkan apakah user ID-nya itu 1 dan juga name-nya no name ya. Di sini kita masukkan name berarti ID-nya 0. Ini nanti harus jadi Joko ya. Ini untuk semuanya. Berarti ID-nya 1, namanya Joko. Sekarang baru kita kembali lagi ke user. Kita sudah selesai tahap red-nya, pembuatan tesnya. Sekarang kita di user, kita buat user this titik ID, this titik name. Ini defaultnya 0, ini defaultnya no name. Kita save. Oh ya, ini user 1, ini user 2, user 3 ya. Save, kita coba jalankan ya.
Nah, sudah berhasil semua ya. Yang ID-nya aja, yang name-nya aja, dan juga yang dua-duanya. Ya, jadi dengan demikian kita sudah pastikan bahwa user kita ini sudah benar ya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berikutnya kita akan coba buat tes untuk user repository-nya. User repository test.dart. Sama ya, di sini kita import Flutter test. Nah, di sini untuk mengambil datanya, kita akan menggunakan Dio. Untuk Dio sendiri sudah saya bahas di Flutter tutorial nomor 2, yaitu video ke-21. Oleh karena itu, kita akan tambahkan terlebih dahulu di pubspec-nya Dio. Sini ya, tambahkan Dio. Lalu kita akan menggunakan Mockito juga untuk membuat kelas mock-nya. Lalu kita juga butuh build runner. Tambahkan di development dependensinya ya, build runner. Ini kita save, kita ke user repository test lagi. Untuk Mockito sendiri sudah pernah saya jelaskan di playlist Flutter tutorial 1 saya, yaitu video nomor 68. Bagi yang tidak mengerti bisa kalian lihat dulu ya di sana. Nah, tapi cara penggunaan pada versi yang sekarang itu agak berbeda dikit ya. Jadi di sini kita akan menggunakan build runner untuk membuat satu file tambahan, yaitu namanya import user repository test.mock.dart. Kelupaan S-nya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Namanya sama persis dengan nama file ini, user repository test, cuma ada tambahan .mox.dart. Kalau sudah, kita buat void main-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan mock class atau class tier 1 dari kelas Dio ya. Jadi di sini kita tambahkan generate mocks. Nah, ini kelasnya kelas Dio. Dio-nya sendiri belum ada ya. Kita import, kita save, lalu kita ke terminal. Di sini kita ketik flutter pub run build runner build, enter. Nah, kalau berhasil akan muncul satu buah file namanya user repository test.mox.dart ya, yang ini. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Kita buat satu buah tes. Get user test. Ini yang berhasilnya ya. Di sini kita buat objek dari mock Dio-nya. Lalu kita buat simulasi. When Dio.get. Path-nya itu ini ya. Regress in. API users, lalu ID-nya ya. Misalnya ID-nya 2. Lalu jangan lupa import package-nya mockito.dart. Di sini dance answer. Nah, di sini kita membuat simulasi ketika si Dio-nya itu memanggil
API dengan URL sekian, maka akan dijawab dengan data yang ada di sini ya. Nah ini. Ctrl V, Shift Alt F. Lalu kita tambahkan status code-nya itu 200 ya. Request option-nya, path-nya sama seperti ini. Shift Alt F, save. Lalu berikutnya, kita akan cek ya, user. Kita import user.dart-nya, jangan lupa. Sama dengan user repository. Kita akan masukkan dio-nya itu dio. Ini bisa null nanti kalau gagal. Titik get user. Lalu saya masukkan ID-nya 2. Harapannya nanti kita akan mendapatkan user ID 2 dengan namanya Janet Weaver. Jadi di sini kita akan cek usernya itu tidak boleh null. Is not null. Lalu ID-nya itu ya harus 2 ya. Name-nya harus Janet Weaver. Lalu kita ke bawah. Kita buat tes lagi. Ini untuk yang gagalnya. Get user test. Yang gagalnya, failed. Di sini kita akan lakukan hal yang sama ya. Kita copy aja sampai sini. Di sini kita ganti 23. 23 ini nggak ada datanya ya, di regress in. Jadinya pasti gagal. Data yang dikembalikan itu tidak ada. Status code-nya 404. Kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya single user not found, kembaliannya 404. Yang dikembalikan itu kosong ya JSON-nya. Kita kembali lagi. Ini juga 23 request option-nya. Nanti kita coba 23 ID-nya. Nah, di sini harusnya dapatnya 0 ya. Seperti ini. Kita save dulu. Sekarang kita buat user repository-nya. Di sini kita butuh user. Lalu kita butuh dio juga. Untuk class user repository ini kita butuh objek dio. Kita kasih late karena kita mau isi di konstruktor. Kita minta parameternya dio juga, tapi boleh dikosongkan. Di sini kita akan isi dio milik user repository dengan dio yang ada di parameter. Tapi kalau misalnya null, kita akan berikan objek dio default. Lalu sekarang kita buat satu buah metode namanya getUser. Dia mintanya ID dan akan mengembalikan user. Karena bisa null, maka saya buat menjadi nullable ya, pakai tanda tanya. Di sini tinggal kita try catch. Kalau misalnya gagal, ada exception, berarti saya kembalikannya null. Nah, di sini saya tinggal var response
Sama dengan, ini asing ya, jangan lupa. Dio.get. URL-nya itu sama ya, seperti ini. Hanya saja ID-nya ngambil dari parameter. Di sini tinggal di if, kalau status code-nya itu sama dengan 200. Ini await. Maka ini berhasil ya. Else, kalau enggak ini gagal. Kalau gagal ya return-nya 0 ya. Kalau berhasil, maka akan return user. ID-nya itu diambil dari response titik data. Key-nya data, lalu ID, name-nya. Ini mengambilnya dari response titik data first name. Digabung dengan last name-nya. Kita bisa lihat di sini, responnya itu ada first name, ada last name-nya ya. Jadi gabungan dari first name dan last name. Itu namanya. Shift Alt F, kita save, kita kembali lagi ke user repository test. Kita import user repository.dart-nya. Di sini, oh iya lupa ininya. Async. Kita save, sekarang kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Get user test yang suksesnya betul, get user test yang failed-nya juga udah betul. Nah, dengan demikian berarti semua fiturnya udah betul ya. Sudah teruji semua. Nah, sekarang kalau misalnya kalian ingin melakukan refaktor atau kalian mau membuat codingannya lebih rapi, itu juga bisa ya. Misalnya di sini saya mau buat folder namanya entities, lalu usernya mau dipindahkan ke sini, lalu saya mau buat page, ini saya masuk, terus saya mau buat repository, tinggal dimasuk. Sekarang ini kita save dulu semuanya. Kita ke main page. Ini kita coba ya. Tinggal kita buka. Kita buka. Usernya belum ada ya. Kita import dulu. User repository-nya juga belum ada. Kita import. Kita save. Baru kita coba. Kita F5. Nah, sudah keluar ya. Sekarang kita coba berikan 2 ID-nya. Betul ya, dapatnya Janet Wafer. Kita 1. Just Blood. Kita masukkan 23. No data. Berarti sudah betul ya. Sekarang tinggal kita kembali lagi, kita stop. Nah, pada pembahasan TDD sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa dengan menggunakan TDD,
Resiko yang akan kita dapatkan ketika kita mengupdate atau mengubah-ubah codingan kita itu menjadi lebih kecil ya. Dan proses mengetesnya juga akan menjadi lebih cepat. Sekarang misalnya saya ingin mengubah repositorinya nih. Karena saya mau membuat local repository, jadi saya akan membuat lebih general dan saya akan membuat interface untuk repositorinya. Jadi di sini misalnya saya buat Nah, di sini misalnya kita buat abstract class user repository. Di sini harus ada get user. Mintanya ID. Misalnya seperti ini ya. Terus saya ubah juga di user repository-nya nih. Saya buat di sini implements user repository. Karena ini memang override, berarti saya berikan di sini override. Shift Alt F, kita save. Sekarang kita akan buat tes untuk local repository-nya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu ini ada yang salah ya. Ini harusnya nggak ada .dart-nya. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita ke user repository test. Kita buat untuk lokalnya. Di sini, test, get user repository. Supaya cepat, saya berikan tesnya ini untuk suksesnya aja ya. Supaya durasi videonya nggak terlalu lama. Kita buat local user repository. Seperti ini. Kita akan minta, misalnya 12. Di sini kita akan cek. User titik ID-nya itu harus 12. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita save. Lalu kita juga misalnya ingin memastikan bahwa si local user repository ini merupakan sebuah kelas yang mengimplement interface user repository. Ini ya. Shift Alt F, kita save. Sekarang baru kita buat codingannya. Jadi di sini di repository kita buat local user repository .dart. Nah, di sini kita buat get usernya. Supaya cepat, kita buat selalu berhasil ya di sini. Kita langsung return aja misalnya sebuah user yang ID-nya itu sesuai dengan ID yang diberikan di parameter. Ini jangan lupa diberikan async, save. Jadi nanti di main page, ini kita bisa ganti-ganti ya. Apakah ingin memakai user repository atau kita mau memakai local user repository. Jadi ini bebas. Nah, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan benar dan perubahan yang kita lakukan ini tidak mengubah-ubah codingan yang sebelumnya,
Dalam artian tidak merusak ya. Jadi codingan yang sebelumnya itu tetap berjalan dengan normal, maka kita akan melakukan tes lagi. Kita import dulu. Kita save, lalu kita coba lakukan ulang. Nah, karena semuanya green ya, berarti semua tesnya sudah terlewati dengan baik, berarti ini tidak masalah ya aplikasi kita. Jadi kita udah bisa lebih tenang, kita yakin bahwa semuanya berjalan dengan baik. Sekian video kali ini. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan, kalian dapat lebih mengerti apa itu TDD. TDD itu tidak ada kaitannya dengan cara mengetes atau arsitektur dari aplikasi ya. Tapi ini lebih ke arah tahapan dalam mengembangkan aplikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.